Buat kalian yang sudah investasi sebuah produk, kira-kira selain disimpan diapain lagi? Pasti banyakannya disimpan ya. Yang ada kita upgrade, 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 tapi tidak mendatangkan cuan. Nah, kali ini bagaimana mensiasatinya ketika kita sudah banyak berinvestasi namun belum juga menghasilkan cuan atau bahkan balik modal. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan jangan lupa nih like, subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Meskipun kontennya jarang-jarang nih ya. Oke teman-teman semua ya, apa kabar? Kali ini saya baru terjun lagi nih ya ke YouTube. Setelah saya beberapa kali menjalankan sebuah riset, kemudian saya developing juga apa-apa yang mungkin bisa menjadi sebuah insight ya buat kalian semua. Nah, kali ini topik bahasan kita adalah bagaimana caranya menekan jiwa konsumtif dalam diri kita. Karena seringkali ya teman-teman ya, jiwa konsumtif itu muncul di saat yang pertama kita terlalu mengidolakan orang berlebihan. Yang kedua, kita tidak mampu menahan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Yang ketiga, dengan dalih perkembangan zaman, padahal sebetulnya handphone kita masih belum ketinggalan zaman ya, atau mungkin perangkat yang kita gunakan masih belum ketinggalan zaman. Namun karena jiwa kita jiwa konsumtif, alasannya adalah udah lama nih, udah ketinggalan zaman nih, padahal sebetulnya nggak begitu. Nah, kira-kira nih teman-teman ya, membuat sebuah produk itu menjadi efektif bagi kita gimana sih caranya? Kita akan kaji sebuah kasus ya teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah kasus yang menarik yang saya temukan ya. Ketika saya berinvestasi di bidang audio. Contohnya saya membeli sebuah mixer. Awalnya itu mixer Ashley dan DS Orca ya teman-teman ya. Pada sejak awal tujuannya untuk live streaming. Namun ketika saya terjun di TikTok sekian lama belum menunjukkan juga perkembangan yang signifikan ya teman-teman ya. Sehingga walhasil apa yang sudah saya investasikan di mixer dan di audio interface belum balik modal. Yang ada malah saya terus tergoda dan tergoda. Karena biasanya ketika kita main di audio, telinga itu akan selalu menyesuaikan ke audio yang lebih tinggi daripada audio yang kita miliki. Nah, kali ini saya mencoba membuat sebuah barrier dulu teman-teman ya. Apa sih barriernya? Nah, biasanya kita harus tahu dulu di mana muara kita akhirnya. Kadangkala kita tidak pernah tahu ketika kita sudah beli produk, contohnya beli mixer dan beli audio interface, kita nggak pernah tahu di mana muara akhirnya. Sehingga apa yang sedang kita kerjakan saat ini tuh malah jadinya mubazir ya teman-teman ya. Kontennya nggak jalan, kemudian juga kita nggak tahu harus cari cuan dari mana. Nah, buat teman-teman yang merasa seperti itu, hal yang paling pertama kalian lakukan adalah cari tahu dulu nih, kalian ingin mendapatkan cuan dari mana. Karena itu adalah modal pertama kalian di saat nantinya kalian akan mulai melangkah. Karena ketika kita tidak tahu sumber cuannya dari mana, itu tidak akan menemukan satu celah ya teman-teman ya. Contohnya misalnya kita ini sudah punya mixer, kita sudah punya audio interface, tapi kita nggak tahu nih cari cuannya dari mana. Akhirnya ngejugruk gitu aja, numpuk gitu aja. Padahal sebenarnya banyak loh trik-trik dan teknik-teknik yang bisa kalian lakukan menggunakan mixer serta audio interface tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui misalnya nih, saya ingin menghasilkan uang dengan cara menjadi seorang voice over talent. Nah, apa sih dasarnya menjadi seorang voice over talent? Nah, kalau kita kaji, bagi para voice over talent sangat membutuhkan sekali yang namanya mixer, audio interface, serta DAW ya teman-teman ya. Jadi tiga produk inilah yang biasanya mereka gunakan untuk menghasilkan sebuah kualitas seni suara ya teman-teman ya, yang pada akhirnya nanti akan mereka jual. Nah, jadi ketika teman-teman berinvestasi dalam sebuah alat, usahakan alat tersebut itu mendatangkan sebuah manfaat bagi kalian semua. Dan lebih baik lagi jika memang alat yang kalian beli itu bisa menghasilkan cuan ya teman-teman ya. Oke lah, taruh kalau misalnya kita sudah beli handphonenya contohnya iPhone 15 nih, harganya mungkin kalau nggak salah sekitar 19 jutaan ya teman-teman ya untuk yang Pro ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita kan bingung ya, sekedar konten tok mengandalkan kamera tok, tapi ternyata konten kita nggak ada yang FYP. Bahkan konten kita tuh nggak ada yang melejit ya teman-teman ya, gitu-gitu aja. Berarti kan di sini kita harus mulai itu, harus menata. Kira-kira apa lagi yang bisa kita kerjakan dengan iPhone yang kita miliki? Artinya kan kita harus scale up kemampuan ya teman-teman ya. Nah, untuk scale up kemampuan ini, saya bikin sebuah parameter, ada 3 parameternya. Yang pertama itu dengan autodidak. Nah,
untuk autodidak ini kalian bisa nonton YouTube, nonton TikTok, atau follow kreator-kreator yang menjadi idola kalian. Nah, untuk kreator ini kan pastinya kita juga harus pilih-pilih ya teman-teman ya. Karena kayak saya di tahun 2023 yang lalu, saya tuh sempat terjebak karena adanya missing information ya teman-teman ya, atau misinformation dari salah seorang kreator yang menurut saya menyesatkan kontennya. Nah, itulah ketika kita autodidak, di sana yang akan menjadi halangan pertama kita. Lalu bagaimana cara memilihnya ya? Artinya kita pun harus ikutin dulu mereka, cari tahu kebenarannya ya, sambil terus menggali informasi. Yang kedua, kalian bisa membeli sebuah buku. Ya, misalnya kalian ini ingin menjadi seorang voice over talent atau menjadi seorang content creator. Nah, kalian bisa cari buku yang isinya bukan menitik beratkan pada hasil, tapi menitik beratkan pada membangun kualitas pribadi dan karya kalian. Karena di tahun yang lalu ketika saya ingin menjadi seorang content creator, ternyata buku-buku yang saya beli itu terlalu banyak menekankan pada angka, yang pada akhirnya intisari bagaimana cara menjadi content creator nggak ketemu teman-teman ya. Akhirnya ikut kelas lagi deh mau nggak mau. Nah, setelah ikut kelas baru. Nah, ini nomor 3, ikut kelas atau workshop atau mini bootcamp yang diadakan atau diselenggarakan oleh beberapa misalnya kreator atau mungkin platform ya teman-teman ya, yang ingin meningkatkan kualitas dari para kreatornya. Nah, 3 poin ini yang kalian bisa coba terapkan dalam diri kalian. Autodidak jalan, kemudian beli buku jalan, lalu ikut kelas juga jalan. Kang, kalau begitu modalnya besar. Tidak juga teman-teman ya, kita tinggal menyesuaikan saja budget yang bisa terjangkau oleh kantong kita. Lalu bagaimana caranya ketika kita harus menyesuaikan budget dengan kantong kita? Ya teman-teman, artinya harus ikuti dulu tuh para kreator yang buka kelas. Tapi sebelumnya kalian analisa dulu apakah kreator tersebut bisa dipercaya atau tidak ya teman-teman ya. Karena untuk kali ini banyak sekali yang menggunakan gimmick-gimmick kelas ya teman-teman ya. Contohnya saja, ketika kita misalnya ingin mengembangkan sebuah akun organically, ketika kita 1 bulan itu ingin mendapatkan 10.000 follower, biasanya jika kontennya berisi edukasi itu akan sangat sulit ya teman-teman ya, itu yang saya rasakan. Tapi ketika isi kontennya berupa entertain, itu bisa dengan mudah kalian mendapatkan traffic secara organically teman-teman ya. Lalu apakah setiap konten kreator itu harus ke modal? Ya. Apa aja sih modalnya Kang teman-teman? Apa aja sih Kang modalnya bagi para konten kreator pemula ya teman-teman ya? Modal yang paling utama adalah kemauan. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, hack tool yang paling benar itu sebenarnya kita bisa menggunakan iklan teman-teman ya. Karena untuk jangkauan seperti di Facebook, kemudian di YouTube ataupun di TikTok, itu bisa menggunakan iklan berbayar dengan kategori menambah jumlah pengikut. Dan sebetulnya tidak salah juga teman-teman ya, karena itu pun sudah dibentuk oleh platform tersebut. Karena si platform tersebut bertujuan untuk menghasilkan uang dan memberikan feedback untuk kita. Tidak sedikit loh, termasuk saya pribadi ketika sudah beriklan, mereka pun mendorong konten kita secara organically, yang pada akhirnya mendatangkan sebuah penjualan atau mendatangkan sebuah endorsement bagi kita ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan ini adalah ketika kalian berinvestasi pada sebuah alat, usahakan bagaimana caranya alat tersebut produktif, bisa mendatangkan cuan. Ketika kalian ingin menemukan bagaimana caranya menghasilkan uang di tempat lain, cari dulu keinginan kalian atau minat kalian di bidang apa, lalu kesukaan kalian di bidang apa. Setelah itu baru kalian melangkah ya teman-teman ya. Melangkah bisa autodidak, ikut kelas, dan beli buku ya teman-teman yang tadi 3 poin ini. Itu yang saya lakukan selama setahun ini, dan pada akhirnya saya matang teman-teman ya. Artinya matang di sini saya mengerti kapan saya harus beriklan, kapan saya harus membuat konten organically teman-teman ya, kapan saya harus membuat konten yang isinya komersial. Dan hal yang lagi saya lakukan sekarang adalah belajar menjadi seorang voice over talent ya teman-teman ya, sambil ngulik DAW. Nah, dengan begitu kita pun masih bisa mencari pundi-pundi cuan di tempat lainnya. Dengan begitu kita pun akan menjadi seorang yang produktif ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang baru kenalan saya juga salam kenal ya, saya Kang Adi dari Bandung. Dan jangan lupa nih, like, subscribe, juga nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi teman-teman ya. So see you di next video teman-teman ya.